Ya Bu, bagaimana Bu? Siap terbang ya? Siap terbang ya? Berikan senyumnya. Sekarang turun mengikuti saya ya Bapak Ibu. Hati-hati, jangan ada barang yang ketinggalan. Ini guys, hotelnya berjarak 10 meter dari pintu Masjid Nabawi. Dibangun dalam Islam, masjid itu adalah masjid Nabawi. Ada sebagian masjid dua. Perhatikan ini yang warna merah. Ini pintu masjid dari hotel kita 330. Jadi setiap mau masuk ke masjid, keluar dari masjid, dari hotel atau dari masjid maupun hotel itu 330. Misal Bapak Ibu nanti alhamdulillah nyasar kemana-mana, cari pintu 330. Jadi sekarang kita akan membahas tentang kota Madinah. Kenapa disebut dengan Madinah Al-Munawwarah, dan juga kita akan menjelaskan tentang keutamaan Masjid Nabawi. Sebelum kita menjelaskan tentang Masjid Nabawi, saya jelaskan dulu kenapa disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Jadi pada zaman itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum Rasulullah itu lahir di mana? Lahir di Mekah. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah itu berada di Mekah, tinggalnya di Mekah. Sebelum Rasulullah datang ke kota Madinah, Madinah ini namanya bukan Madinah, tapi adalah Yasrib. Namanya apa? Yasrib, yang mana pada waktu itu Madinah ini gelap gulita, banyak pembunuhan, banyak orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan nama Yasrib. Kemudian setelah Rasulullah datang dari Makkah ke Madinah, Rasulullah datang ke Madinah dengan membawa cahaya
Akhirnya dirubahlah nama yang asalnya Yathrib menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang diberikan cahaya. Nah, kenapa disebut dengan kota yang diberikan cahaya? Karena Rasulullah itu datang dari Makkah dengan membawa cahaya. Nah, kenapa Rasul dikatakan cahaya? Karena ini dikembalikan kepada sejarah yang terjadi di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Pada zaman itu Rasulullah itu dilahirkan di Makkah. Nanti Bapak Ibu kalau sudah ke Mekah, kita sudah tahallul melaksanakan umrah, kita akan melihat tempat kelahiran Rasul. Jadi Rasulullah itu tempat kelahirannya sekarang diabadikan. Setiap jemaah umrah, jemaah haji bisa datang ke sana dan bisa menyaksikan tempat kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang itu dijadikan perpustakaan tempat kelahiran Rasul. Jadi kalau kita sudah selesai tahallul, di sana itu ada tempat kelahiran Rasul, ada rumah Sayyidah Khadijah bersama Rasul, ada rumah Abu Jahal. Nanti kita bisa menyaksikan jika kita sudah di Makkah Al-Mukarramah. Kita kembali lagi ke sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah dikandung oleh ibunya, siapa ibunya Rasul? Aminah. Siapa? Siti Aminah. Siti Aminah. Ketika Siti Aminah ini mengandung baginda Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah pernah bermimpi keluar cahaya yang sangat luar biasa dari perutnya, dan cahaya ini sampai menyinari semua kota Mekah dan menyinari kota Basrah yang ada di Syam. Itu ketika mengandung baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa yang ada dalam mimpi Siti Aminah ini menjadi kenyataan, Bapak Ibu. Menjadi kenyataan setelah Siti Aminah melahirkan Rasul, keluarlah cahaya dari perut ibunya, dari perut Siti Aminah, dan cahaya tersebut sampai menyinari semua kota Makkah dan menyinari kota Basrah yang ada di Syam. Itu ketika Rasulullah datang dengan cahaya yang sangat luar biasa. Makanya Rasul itu disebut dengan apa? Dengan apa? Nur atau dengan cahaya. Makanya disebutkan dalam kitab Maulidit Tibai, anta syamsun, anta nurun, kau bagaikan matahari dan kau bagaikan cahaya. Kenapa disebut dengan cahaya? Karena Rasulullah sendiri adalah cahaya. Dan nurnya Rasul, cahayanya Rasul ini sudah diciptakan oleh Allah sebelum Nabi Adam diciptakan. Coba kita bayangkan, sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, nurnya Nabi Muhammad sudah diciptakan oleh Allah di dalam surga. Makanya di dalam surga itu ada nur. Tembok-temboknya itu ada tertulis nama Muhammad. Nama Muhammad, sehingga Nabi Adam ketika berada di dalam surga bertanya-tanya, siapa Muhammad itu? Makanya kita bersyukur kepada Allah, Nabi Muhammad ini adalah Nabi kita, Nabi yang paling mulia, Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berkata dalam hadis qudsi, Rasulullah pernah berkata dalam hadis qudsinya, andaikan bukan karena Nabi Muhammad, maka aku tidak akan pernah menciptakan dunia dan seisinya. Jadi ada dunia dan seisinya ini karena adanya Nabi Muhammad. Itulah keistimewaan menjadi umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ada sebagian dari para nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad, seperti Nabi Adam. Nabi Adam ini pernah memohon kepada Allah untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah untuk dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Tapi kita tanpa meminta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad, kita dilahirkan dari perut ibu kita sudah langsung menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita dijadikan umat Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Soleh punya umat, Nabi Musa punya umat, dan umat yang paling mulia adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita wajib bersyukur Bapak Ibu, dengan kita lahir ke dunia langsung menjadi umat siapa? Umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penghuni surga nanti pertama itu tidak untuk umatnya Nabi Muhammad, bukan untuk umatnya Nabi Soleh, tapi untuk umat siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, umat-umat yang lain tidak akan masuk ke dalam surga. Makanya kita wajib bersyukur. Dan kita sebagai umat Rasul, kita harus cinta dengan Rasul, kita harus rindu dengan Rasul. Apa bukti kita cinta dengan Rasulullah? Sudah ngantuk? Doa tidur apa? Mau dengerin? Apa bukti kita cinta dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Bukti kita cinta kepada Rasul, kita sering banyak selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kesempatan bagi kita semua Bapak Ibu. Kita sekarang berada di Madinah, berada di
di tempat yang sangat dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan pastinya Rasulullah bangga dengan kita. Kenapa? Karena umatnya yang sangat dirindukan oleh Rasul sudah datang dari Indonesia ke Tanah Suci, yaitu ke Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah ini sangat rindu kepada kita. Pada zaman itu, ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, Rasulullah pernah bercerita. Apa kata Rasul? Ana mushtaqun bi ikhwani, kata Rasul. Aku sekarang sangat merindukan saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Kemudian ada salah satu sahabat yang berdiri dan bertanya, ya Muhammad, alasna ikhwanak, bukankah kami ini saudara-saudaramu? La, kata Rasulullah, bal antum ashabi, kata Rasul. Kalian bukan saudara-saudaraku, kalian adalah sahabat. Kemudian Rasulullah melanjutkan jawabannya, ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi, kata Rasul. Saudara-saudaraku yang sangat aku rindukan adalah mereka yang tidak pernah melihatku tapi mau beriman kepadaku. Siapa mereka? Mereka adalah kita semua, Bapak Ibu. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasul, kita tidak pernah melihat wajah Rasul, kita tidak pernah sesaman dengan Rasul, tapi kita punya cinta, punya iman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita inilah yang sangat dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya Rasulullah pasti sekarang sedang menatap kita. Dan Rasulullah pasti sekarang bangga dengan kita. Kenapa? Karena umatnya yang sangat dirindukan oleh Rasulullah datang dari tempat yang jauh ke Madinah. Tujuannya satu, apa? Untuk mengunjungi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kesempatan bagi kita semua, mumpung kita berada di Madinah Al-Munawwarah, kita perbanyak solawat. Perbanyak solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita sering baca solawat kepada Rasul, maka ini menjadi tanda bahwa kita semua adalah orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah termasuk orang yang cinta kepada Rasul, maka kita akan termasuk apa yang disampaikan oleh Rasul dalam hadisnya. Kata Rasul, man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Rasul. Siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka nanti tempatnya adalah surga bersamaku. Jadi kalau kita cinta kepada Rasul, tidak ada tempat kita nanti di akhirat kecuali satu, apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bukti kita cinta kepada Rasul? Itu sering banyak baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung kita berada di tanah suci ini di Madinah, seringlah banyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah sampaikan kemarin di bis, setiap salawat yang kita baca akan disampaikan ke siapa? Ada yang masih ingat? Malaikat. Disampaikan ke siapa? Malaikat. Disampaikan oleh malaikat kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah kisah, Bapak Ibu. Saya sudah sampaikan kemarin, saya sampaikan lagi biar ingat. Ada seorang perempuan, ulama perempuan sufi, namanya siapa? Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini makamnya di mana tadi malam? Lupa. Mesir. Makamnya di Mesir. Biasanya teman-teman yang ada di Mesir setiap malam Jumat pergi ke makam Imam Syafi'i. Jadi di sana itu ada makam Syafi'i. Pergi makam Imam Syafi'i, setelah dari makam Imam Syafi'i pergi ke Rabi'atul Adawiyah. Kebetulan saya pernah tinggal di Mesir. Jadi pemakamannya ada di sana. Rabi'atul Adawiyah ini setiap harinya tidak lepas dari ribuan sholawat yang dibaca untuk siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada salah satu orang bertanya kepada Rabi'atul Adawiyah. Apa pertanyaannya? Wahai Rabi'atul Adawiyah, kenapa kamu tidak pernah lepas membaca sholawat kepada Rasul? Tidak hanya 100, 200, 300 yang kamu baca, tapi ribuan sholawat yang kamu baca untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Apa jawabannya? Jawaban Rabi'atul Adawiyah, karena setiap sholawat yang aku baca akan disampaikan langsung oleh malaikat kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kita baca sholawat itu akan disampaikan kepada Rasul, akan disampaikan kepada Rasulullah. Ya Muhammad, ini ada fulan, namanya siapa? Namanya Ahmad, kirim sholawat buat kamu. Setiap saat seperti itu kalau kita baca sholawat. Ini ada fulan kirim sholawat buat kamu. Ini ada fulan baca sholawat buat kamu. Nah, ibaratkan ini, kalau kita misal yang di Surabaya, setiap ada jemaah umroh datang ke Surabaya, selalu ada kirim orang salam di sini. Kita tidak pernah kenal, tapi dia kirim salam terus. Kirim salam buat bapak yang ada di Surabaya. Setiap ada jemaah umroh kirim salam buat bapak yang ada di Surabaya. Pasti
Bapak pasti penasaran, siapa orang ini? Tidak pernah kenal, tapi selalu kirim salam. Makanya Bapak pastinya akan mencari siapa orang ini. Ketika mencari sudah pasti ketemu. Ketika ketemu pasti akan kenal. Ketika kenal maka akan saling cinta. Begitulah baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sering baca sholawat kepada Rasul, kita akan dikenal oleh Rasul dan kita akan dicinta oleh Rasul. Ketika sudah dicinta oleh Rasul, maka tidak ada tempat bagi kita nanti di akhirat kecuali satu apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi ke sejarah kelahiran Rasulullah lahir di mana? Di Makkah Al-Mukarramah. Jadi pada waktu itu saya sampaikan nanti apa sebabnya Rasulullah berpindah dari Makkah ke Madinah. Ada yang tahu? Saya sampaikan nanti. Nanti ini sejarahnya, sejarah detailnya nanti kalau sudah ziarah di Makkah akan disampaikan apa penyebab Rasulullah berpindah dari Makkah ke Madinah. Tapi saya sampaikan dulu di sini, pada waktu itu baginda Nabi Muhammad SAW ketika berada di Makkah, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian Rasulullah setelah mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyebarkan agama Islam, Rasulullah mengumpulkan sebagian para sahabat keluarganya di Bukit Sofa. Ada yang tahu Bukit Sofa? Oh, Hah? tahu. Di mana? Mekah, masjid. Ketika kita melaksanakan sa'i, wajib dimulai dari Bukit Sofa. Nah, di Bukit Sofa itulah Rasulullah mengumpulkan sebagian keluarganya, sahabatnya. Tujuannya apa? Untuk menyampaikan bahwa Rasul mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian setelah sahabatnya berkumpul di sana, sebagian keluarganya berkumpul di sana termasuk pamannya Abu Lahab. Rasulullah sebelum menyampaikan bahwa Rasul mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyebarkan agama Islam, Rasulullah masih bertanya, apakah kalian percaya ketika aku menyampaikan kepada kalian bahwa apakah kalian percaya ketika aku menyampaikan kepada kalian bahwa di sana itu ada gerombolan, ada kelompok yang mengendarai unta? Mereka menjawab, iya kami percaya wahai Muhammad, karena selama ini kami tidak pernah melihat kamu berbohong. Kemudian bertanya lagi Rasul, apakah kalian percaya ketika aku menyampaikan kepada kalian bahwa aku mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyebarkan agama Islam? Setelah Rasulullah bertanya, menyampaikan kepada mereka bahwa Rasul mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyebarkan agama Islam, banyak yang menentang Rasul. Bahkan Rasulullah ingin dibunuh. Dan pamannya sendiri Abu Lahab berdiri dan berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, tabbat laka ya Muhammad alihada jama'atana. Wahai Muhammad, celaka bagimu wahai Muhammad, apakah cuma karena ini kamu mengumpulkan kita semua? Jadi pamannya sendiri menentang Rasul. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW ditentang oleh Abu Lahab, siapa yang tidak terima? Apakah ayahnya? Bukan. Apakah ibunya Rasul? Bukan. Apakah saudaranya? Bukan. Siapa yang tidak terima ketika ditentang oleh Abu Lahab? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai Allah menurunkan ayat yang berbunyi, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hafal semua? Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Inilah ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk mendukung perjuangan Nabi Muhammad ketika ditentang oleh Abu Lahab. Kemudian Rasulullah ingin dibunuh oleh orang kafir Quraisy, ingin dibunuh, ingin ditangkap, sehingga Rasulullah berpindah dari Makkah ke Madinah. Itu muasal dari sejarah Rasulullah berpindah dari Makkah ke Madinah. Ketika berpindah ke Madinah, maka berubahlah nama yang aslinya Yathrib menjadi apa? Menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang diberikan cahaya. Sampai sekarang diabadikan Madinah Al-Munawwarah, namanya kota yang diberikan cahaya. Itu sejarah tentang Madinah Al-Munawwarah. Sekarang kita akan membahas tentang keutamaan Masjid Nabawi. Saya sudah sampaikan, satu kali sholat saja dilaksanakan di Masjid Nabawi, keutamanya apa? Lebih baik daripada 1000 kali sholat. Makanya kesempatan bagi Bapak Ibu, tujuannya dari Indonesia ke sini, satu, beribadah kepada Allah. Jadi mumpung kita berada di Madinah, kita berbanyak ibadah kepada Allah, berbanyak, kalau ada rezeki lebih, sedekah kepada fakir miskin yang ada di sana. Ulama menjelaskan, bukan hanya sholat saja yang dilipat gandakan menjadi 1000, tapi semua kebaikan. Bapak Ibu menolong orang, dilipat gandakan, sedekah akan dilipat gandakan, puasa akan dilipat gandakan. Yang perlu kita jaga di sini Bapak Ibu, hati kita, mulut kita, pikiran kita. Jangan sampai kita mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Jangan sampai kita punya unek-unek dalam hati yang tidak baik. Jangan sampai kita punya pikiran yang tidak baik. Kenapa? Karena kata Rasul, man hajja awi tamara falam yarfus walam yajhal
raja'a ila yaumihi ka waladat ya ila baitihi ka yaumi waladatu ummu. Kata Rasul, barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, barang siapa yang melaksanakan ibadah umroh, kemudian dia bisa menjaga lisannya, tidak sampai mengeluarkan perkataan yang tidak baik, dia bisa menjaga hatinya, tidak sampai punya undang-undang yang tidak baik, dia menjaga pikirannya, tidak punya pikiran yang tidak baik. Ketika kita bisa menjaga semua itu, kata Rasul, maka dia akan kembali ke tanah air dalam keadaan tidak membawa dosa apa-apa. Jadi sebaliknya, kalau kita tidak bisa menjaga lisan, tidak bisa menjaga hati, tidak bisa menjaga pikiran, maka umroh kita tidak akan menjadi penebus dosa. Makanya kita harus menjaga. Apa diantaranya perkara yang tidak baik? Ya Bapak Ibu pasti paham. Tidak boleh misu, tahu misu ya? Tidak boleh misu, tidak boleh membicarakan teman-temannya di belakang. Tidak boleh komplain juga. Di antaranya komplain di sini berarti kita komplain sama Rasul. Karena apa? Ketika kita datang ke Madinah, tuan rumah kita siapa? Tuan rumah kita Rasul, bukan Raja Salman tuan rumah kita, tapi tuan rumah kita siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berada di Madinah, kita sudah dianggap sebagai tamunya Rasul. Makanya ketika kita komplain, maka kita otomatis komplain dengan Rasul. Begitupun ketika kita berada di Makkah, kita dianggap sebagai tamunya siapa? Tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita komplain di Makkah, berarti komplain kepada Allah. Karena apa? Karena setiap apa yang ada di sini itu adalah sajian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Bapak Ibu, semoga kita semua bisa menjaga hati, menjaga lisan, dan bisa menjaga pikiran. Saya sampaikan tadi malam, setiap kita mengerjakan kebaikan tidak akan lepas dari sebuah ujian. Kenapa? Karena ketika kita sabar dengan adanya ujian, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah dan derajat kita akan diangkat oleh Allah. Hanya Rasulullah pernah berkata, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Ketika Allah cinta kepada hambanya, maka hamba itu akan diuji. Jadi jangan jadikan ujian itu sebuah beban kepada kita semua. Karena hidup ini memang tempatnya ujian, apalagi ketika kita beribadah pasti tidak akan lepas dari sebuah ujian. Mau ceritaan sejarahnya Raudhah. Sejarahnya Raudhah. Tadi tentang Raudhah. Apa itu Raudhah? Raudhah itu bahasa Arab Bapak Ibu. Artinya apa? Ada yang tahu artinya apa? Taman. Raudhah, taman. Artinya taman. Taman surga. Kenapa disebut dengan taman surga? Rasulullah pernah berkata dalam hadisnya, kata Rasul, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Kata Rasul, tempat yang ada antara rumahku dan mimbarku itu adalah bagian dari taman-taman surga. Sebagian ulama menjelaskan tentang hadis ini, apa yang dimaksud dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa disebut dengan taman-taman surga? Sebagian ulama menjelaskan bahwa raudhah yang ada di makam Rasul pada hari kiamat nanti akan dipindahkan oleh Allah dari Madinah ke alam surga. Jadi kita bersyukur kepada Allah, insya Allah nanti Bapak Ibu bisa melihat Raudhah, bisa masuk ke Raudhah. Sebelum kita masuk ke dalam surga, oleh Allah sudah diperlihatkan barang-barang surga. Apa itu? Raudhatul Rasul, yaitu Raudhah yang ada di masjid baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud dengan hadis Rasul ini, Raudhah itu adalah gambaran surga. Jadi ada dua penjelasan di sini. Yang pertama dijelaskan bahwa itu adalah di hari kiamat akan dipindah ke dalam surga. Ada yang menjelaskan lagi bahwa Raudhah itu adalah gambaran surga. Jadi kalau kita mau lihat surga, lihatlah Raudhah. Karena Raudhah itu adalah gambaran surga. Di situ tempat mustajab. Ketika kita berdoa kepada Allah, insya Allah semua doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kata Rasul kan di sini disebutkan antara rumahku dan mimbarku bagian dari taman surga. Di mana rumah Rasul? Kalau kita nanti lihat ada kubah hijau, di situ ada kubah hijau. Udah ada yang lihat kubah hijau? Belum. Ada kubah hijau. Di bawah kubah hijau itu ada jasad baginda Nabi Muhammad SAW. Itu asalnya rumah Rasul bersama Siti Aisyah. Di bawah kubah hijau itu. Nah, kenapa Rasulullah dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah? Karena Rasul pernah berkata ketika beliau masih hidup, kata Rasul, "Ma mata nabiyyun illa dufina fihi." Seorang nabi tidak meninggal kecuali dia dimakamkan di tempat dia meninggal. Rasulullah meninggal di kamar Sayyidah Aisyah, dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah. Jadi di bawah kubah hijau itu ada makam Rasul, asalnya itu rumah Sayyidah Aisyah dan rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Ada kubah warna perak atau warna putih, itu di bawahnya ada mimbar baginda Nabi Muhammad SAW.
Di antara gubah hijau sama gubah merah itu adalah taman-taman apa? Raudhatul Jannah. Itu yang dimaksud dengan raudhah. Oke, kami tutup sekarang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kau